Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, what's up guys? Kembali lagi di channel YouTube ini. Sebelum pembahasan selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang algoritma LL1. Algoritma LL1 merupakan algoritma parsing tanpa backtracking atau prediction. L pertama mengacu pada proses input dari kiri ke kanan. L kedua pada penelusuran derivasi dari paling kiri untuk step stringnya. LL1 menggunakan tumpukan atau stack dalam melakukan proses parsing. LL1 parsing dapat dilakukan apabila tidak terdapat produksi atau struktur program yang melakukan left recursive, left factoring, dan ambigu. Di sini kita lihat left recursive dan left factoringnya. Di sini ada sebuah CFG baru seperti ini. Yang pertama, kita cek terlebih dahulu adakah atau tidak adakah left rekursifnya. Jadi di sini simbol S turunannya adalah S plus A dan S min A. Dan di sini terjadi left rekursif. Di sini kita hilangkan left rekursifnya dan untuk menghilangkannya. Berarti kita tinggal S, maka yang sisanya aja dulu A tambah S, kita tambahkan dengan variabel baru, kita sebut saja S aksen. Kemudian A min S dan S aksen. Kemudian B dikali A dan S aksen. Dan untuk S aksennya sendiri, kita jabarkan itu adalah yang terjadi left rekursifnya. Untuk S aksennya sendiri, kita jabarkan itu adalah yang terjadi left rekursifnya. Tapi si S-nya tidak kita tuliskan kembali. Jadi, plus A, S aksen, kemudian minus A, S aksen, dan epsilon. Dari sini left rekursifnya sudah hilang. Nah, kita lihat di sini untuk di S-nya itu turunannya ada dua nilai A, diulang di paling kiri. Ini yang kita sebut sebagai left factoring. Nah, untuk menghilangkan left factoringnya sama aja seperti left rekursif, yaitu S sama aja yaitu S. Nah, A-nya di sini kita tambahkan variabel lainnya karena masih di dalam simbol S. Kita sebut saja S double aksen. Sisanya B kali S. Dan untuk S aksen yaitu plus AS aksen minus AS aksen dan epsilon. Dan kita akan mendefinisikan S double aksennya ini menjadi sisanya tadi yang di left recursive. Berarti S double aksen kemudian plus SS aksen dan minus SS aksen. Oke, dan inilah cara kita menghilangkan left rekursifnya dan left factoringnya. Dan kita lihat pada B-nya, apakah ada left rekursif dan left factoringnya? Jika ada, coba di rumah dan di sini dan di sini kita akan ada CFG barunya dari contoh CFG baru yang tadi. Ini yang sudah kita hilangkan left rekursif dan left factoringnya. Oke, di sini kita lihat algoritma LL1-nya sendiri. Misal di sini ada CFG yang disertai oleh first and follow-nya dan sudah tersedia tabel parsingnya. Oke, sekarang langsung saja kita ke proses parsingnya. Kita buat tabel proses parsingnya. Di sini ada parsing stack, input, dan action. Langsung saja kita kerjakan untuk proses stack. Dan untuk parsing stack, kita tulis stack
dengan simbol awalnya E dan inputannya adalah stringnya id plus id stack. Kemudian untuk actionnya kita lihat dari tabel parsernya. Bagaimana lihatnya? Kita lihat pada yang paling kanan yaitu E dan ada id depannya. Dan kita lihat di tabel parsingnya, jika E ketemu dengan id, maka menghasilkan E menuju TE action. Maka proses actionnya kita tulis E TE action. Karena di sini E-nya sudah tidak ada, kita gantikan dengan E TE action. Tetapi kita balik menjadi stack E action T. Inputnya sama saja, id tambah id stack. Kita lihat pada awal yang paling kanannya itu T bertemu dengan id. Jika T bertemu dengan id, hasilnya yaitu T menuju FT action. Kita lanjut lagi. Sama. FT-nya itu, T action-nya itu kita turunkan menjadi T action F. Kita tulis stack T action F. Inputnya id tambah id stack. Di sini F-nya bertemu dengan id. Jadi action-nya adalah F maka id. Nah, id-nya ini kita turunkan kembali menjadi stack E action T action id. Inputnya sama. Jadi di sini id bertemu id. Jadi action-nya itu menjadi match id. Nah, di sini kita kan mengulang lagi. Nah, di sini id-nya yang pada inputnya itu yang dari awal, yang sebelah kiri itu akan hilang. Jadi lanjutannya itu S E action T action, inputnya menjadi plus id stack. Di sini T action bertemu dengan plus. Actionnya adalah T action maka epsilon. Epsilon ini kan kosong, jadi stack E action inputnya itu plus id stack. E actionnya ini bertemu dengan plus. Actionnya menjadi E action maka plus T E action. Sama seperti tadi, plus T E action diturunkan, tetapi pada parsing stack-nya akan dibalik menjadi stack E action T plus. Inputnya sama. Di sini plus bertemu dengan plus, maka actionnya itu menjadi match plus. Nah, karena actionnya match plus, maka di proses inputnya id-nya itu dihilangkan, maka menjadi S E action T, inputnya itu menjadi id stack. Actionnya adalah T maka F T action. Sama seperti tadi, FT actionnya dibalik menjadi stack E action T action F. Inputnya id stack, actionnya menjadi F maka id. Karena actionnya id, maka F-nya dihilangkan. Jadi dia turun menjadi stack E action T action id. Inputnya berupa id stack. Di sini id bertemu id, maka actionnya menjadi match id. Sama seperti tadi, id-nya pada input itu dihilangkan. Jadi selanjutnya itu S E action T action, inputnya menjadi stack. Maka di sini T action bertemu dengan stack, dia actionnya menghasilkan T action maka epsilon. Karena T actionnya itu menjadi epsilon, maka selanjutnya itu akan hilang. Jadi
S action E bertemu dengan stack sama juga inputnya, maka actionnya adalah E action plus maka epsilon. Karena sini proses stacknya sudah habis, hanya menghasilkan stack dan inputnya juga stack, maka actionnya itu diterima. Maka proses parsingnya itu selesai. Dan itu saja proses parsing melalui algoritma LL1.